Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka presentasi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia yang disusun oleh kelompok 1 dari kelas 12 TAB Industri. Untuk anggota kelompok 1 ada Muhammad Ilman Hidayat nomor absen 17, Muhammad Ilham Catur Prasetyo nomor absen 11, Dafa Rizky Ramadan nomor absen 5, Zaki Laskar Hakim nomor absen 7, Tio Gilang Sanjaya nomor absen 27, Muhammad Nopel Faris nomor absen 20, Tri Irfansyah nomor absen 28, Kasmin nomor absen 10, dan Habibin Nuroki nomor absen 9. Bagian pendahuluan, Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, memiliki sejarah panjang dan kaya akan pengaruh budaya. Proses masuknya Islam ke Nusantara bukanlah peristiwa tunggal, melainkan berlangsung secara bertahap dan melalui berbagai jalur. Para sejarawan telah mengajukan beberapa teori mengenai asal-usul kedatangan Islam di Indonesia, seperti teori Gujarat, Persia, dan Arab. Teori-teori ini mencoba menjelaskan dari mana dan bagaimana agama ini pertama kali dikenalkan kepada masyarakat Indonesia. Interaksi antara pedagang Muslim dengan masyarakat lokal, khususnya di Indonesia, di wilayah pesisir, menjadi salah satu faktor penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Uraian materi. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Dalam buku sejarah Indonesia, sering disebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Namun, penelitian sejarah menunjukkan bahwa ada bukti-bukti lebih tua yang menunjukkan bahwa Islam mungkin sudah ada lebih awal di Indonesia. Beberapa sejarawan bahkan berpendapat bahwa informasi tentang masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi mungkin berasal dari buku-buku kolonial yang mencoba mengaburkan fakta sejarah. Islam mulai berkembang di Mekah pada abad ke-7 Masehi melalui ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam waktu singkat, Islam menyebar ke seluruh Arab dan sekitarnya, serta ke Asia Tenggara, termasuk Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Para pedagang Muslim mulai datang ke Nusantara saat itu. Ada beberapa teori tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Banyak sejarawan barat, terutama dari Belanda, berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Gujarat yang terletak di India Barat dan dekat dengan Laut Arab adalah pusat perdagangan penting. Pedagangan Gujarat yang bermadzhab Syafi'i dianggap sebagai penyebar Islam ke Indonesia, bukan pedagang Arab langsung. Penemuan batu nisan di Samudra Pasai dan Gresik yang berasal dari Gujarat mendukung teori ini. Yang kedua, teori Persia. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Islam pertama kali dibawa oleh orang Persia. Bukti-bukti yang mendukung teori ini termasuk batu nisan yang lebih tua dengan kaligrafi Arab yang khas dari Persia dan pengaruh budaya Persia di Indonesia. Teori dan tradisi dan istilah dalam bahasa Indonesia seperti Badar dan Bazar juga dianggap berasal dari Iran. Hubungan perdagangan yang kuat antara Indonesia dan Timur Tengah sejak abad ke-7 Masehi juga mendukung teori ini. Yang ketiga ada teori Arabia. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah atau Madinah pada abad ke-7 Masehi. Beberapa sejarawan seperti Ahmad Mansur Suryanegara berpendapat bahwa delegasi dagang yang diutus oleh Khalifah Utsman bin Affan ke Cina pada tahun 651 Masehi juga singgah di Nusantara. Selain itu, dinasti Umayyah dikatakan telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera dan dagang Muslim terus datang ke Indonesia sambil berdakwah. Catatan sejarah dari abad ke-7 Masehi menunjukkan adanya komunitas Muslim di Sumatera. Baik, di sini saya akan bacakan kesimpulan, ringkasan poin-poin penting. Yang pertama itu ada kehadiran Islam di Indonesia. Meskipun banyak buku sejarah menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, bukti arkeologis menunjukkan bahwa kemungkinan besar Islam telah hadir lebih awal di Nusantara. Yang kedua, teori Gujarat. Islam kemungkinan besar masuk ke Indonesia melalui para pedagang Muslim dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi.
Bukti seperti batu nisan dari Gujarat mendukung teori ini. Yang ketiga, teori Persia. Ada bukti bahwa Islam juga dapat memasuki Indonesia melalui Persia dengan pengaruh Persia terlihat dalam budaya dan bahasa Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Batu nisan dan kesamaan budaya menunjukkan pengaruh Persia yang kuat. Yang keempat, teori Arabia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah atau Madinah pada abad ke-7 Masehi. Rombongan dagang dari Khalifah dan catatan sejarah dari rahib Cina mendukung adanya komunitas Muslim awal di Nusantara. Untuk glosarium yang pertama, abad ke-7 Masehi. Berarti rentang waktu dari tahun 601 hingga 700 Masehi, periode awal penyebaran Islam keluar Arab. Abad ke-13 Masehi, rentang waktu dari tahun 1201 hingga 1300 Masehi, dikaitkan dengan masuknya Islam ke Indonesia menurut beberapa sumber sejarah. Yang ketiga, Gujarat, negara bagian di barat India. Teori ini menyebutkan bahwa pedagang muslim dari Gujarat membawa Islam ke Indonesia. Persia, budaya yang kini dikenal sebagai Iran, dengan teori yang menyatakan bahwa pengaruh Persia membantu penyebaran Islam ke Indonesia. Mekah, yaitu kota suci dalam Islam dan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, sering dikaitkan dengan teori bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Mekah. Madinah, yaitu kota suci kedua dalam Islam, terkait dengan teori bahwa Islam menyebar ke Indonesia dari Madinah. Batu nisan adalah makam atau tanda makam yang mendukung teori masuknya Islam melalui batu nisan dari Gujarat dan Persia. Jalur perdagangan ialah rute yang digunakan oleh pedagang untuk memindahkan barang dan ide, termasuk jalur yang menghubungkan dunia Islam dengan Nusantara. Asyura, yang berarti perayaan hari ke-10 bulan Muharram dalam kalender Islam, menunjukkan pengaruh budaya Persia di Indonesia. I Ching, yang berarti rahib Cina yang mencatat adanya komunitas Muslim di Palembang pada abad ke-7 Masehi. Untuk glosarium yang kedua, Khalifah Umar bin Affan adalah khalifah ketiga dalam Islam terkait dengan teori bahwa rombongan dagangannya membawa Islam ke Indonesia. Dinasti Umayyah berarti dinasti Muslim yang mendirikan pangkalan dagang di Sumatera Barat, berkontribusi pada penyebaran Islam ke Indonesia. Tiongkok adalah negara besar di Asia Timur yang menerima pengaruh Islam sejak abad ke-7 Masehi sebelum Islam menyebar ke Asia Tenggara dan Nusantara. Cambai adalah kota pelabuhan di Gujarat, India yang diduga sebagai salah satu pusat penyebaran Islam ke Indonesia. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam di Sumatera yang memiliki batu nisan dari abad ke-13 Masehi, menunjukkan kedatangan Islam di Nusantara. Gresik adalah kota di Jawa Timur yang memiliki batu nisan Maulana Malik Ibrahim dari abad ke-15 Masehi, menunjukkan pengaruh Gujarat. Barus adalah daerah di pantai barat Laut Sumatera, tempat adanya pemukiman Muslim pada abad ke-7 Masehi. Sriwijaya adalah kerajaan maritim besar di Sumatera yang menjalin hubungan dengan pedagang Muslim dan menjadi pusat penyebaran Islam. Batu nisan Ahmad bin Abu Ibrahim adalah batu nisan dari Persia yang ditemukan di Vietnam, menunjukkan penyebaran Islam lebih awal ke Asia Tenggara. Nusantara adalah nama lain untuk kepulauan Indonesia, wilayah yang menerima pengaruh dan dakwah Indonesia melalui berbagai jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam. Untuk berikut ini adalah daftar pustaka, mungkin bisa dibaca sendiri. Ada beberapa daftar pustaka di sini yang masih aktif. Baik, itu saja untuk presentasi kali ini. Untuk mengakhiri presentasi kali ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman semua. Saya sebagai moderator turut mengundurkan diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat nun wal qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.